Jakarta, 14 Oktober 2025. Panggung seni tanah air kembali hidup malam ini. Suasana penuh warna dan energi kreatif terpancar dari Galeri Indonesia Kaya di pusat ibu kota. Pertunjukan Drayang, drama wayang, kembali hadir membawa nafas baru dalam dunia seni tradisi. Sebuah kolaborasi antara warisan pewayangan Nusantara dengan sentuhan teater musikal modern yang membuat penonton terhanyut dalam cerita dan keindahan visual. Malam ini, Drayang menjadi bukti bahwa budaya tradisi Indonesia tidak pernah pudar. Ia terus bertransformasi menjadi pertunjukan yang memesona, edukatif, dan mempersatukan generasi. Inilah laporan selengkapnya tentang pertunjukan Drayang Kijang Kencana, karya Yayasan Swarga Loka yang kembali menyulut semangat cinta budaya di hati penonton Indonesia. Nah, nama saya Petro, dipanggilnya jangan Hei Pet, gitu aja. Oh, jangan Hei Truk, panggilnya Iren gitu. Sebetulnya namanya Ibu Airin Umar. Ibu boleh bergabung bersama kami di sini. Dan hadirin, kita dengarkan sambutan dari yang terhormat Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Airin Umar. Silakan. Saya tadi sebenarnya juga mau manggil ya, iya, tapi saya manggil ini itu kan dia. Cantik-cantik gini mah bukan hiteng atuh. Gelis pisan atuh. Gelis pisan. Ini mah bukan hiteng. Ini mah lebih mirip dengan Lisa Blackpink. Tepuk tangan. Ada unik-unik Korea, Masya Allah. Ibu silakan Ibu. Terima kasih gitu ya semua ya. Aku dari roaming sebentar di sini. Loh, mau kemana? Nemenin atuh. Oh iya boleh Ibu atuh. Kalau mau ditemenin. Iya, jadi terima kasih banget. Ini dadakan banget ya dipanggil ke depan. Tadinya lagi nikmatin. Pertanyaannya apa? Aku mau disuruh ngapain nih sekarang? Ngelawak? Iya. Boleh Bu, sekali-kali Ibu ya. Jadi gimana Bu tanggapan Ibu tentang pertunjukan yang baru saja kita saksikan bersama, dan bagaimana tanggapan Ibu sebagai Wakil Menteri terhadap kegiatan seperti ini gitu. Oh, yang ditanya cuma aku. Iya, ini Petruk gak ditanyain? Kalau Petruk nanti ada sesi khusus talk show. Kalau saya itu bukan Wakil Menteri Kreatif, tapi itu saya ini Menteri Kreatif. Apa? Namanya tetap ada kreatif ya. Kalau buat penonton gimana? Tanggapannya? Oke gak? Kok oke-nya lemes sih, belum dikasih makan nih? Oke nggak penonton? Sekali lagi oke nggak penonton? Yang bilang oke-nya paling kencang didoain cicilannya segera lunas. Yang nggak punya cicilan semoga tahun ini bisa pergi ke tanah suci ya. Amin. Jadi oke gak? Kenceng, mantep. Jadi kalau dari kita, ini kan suara rakyat yang paling penting. Nah, dari awal kita selalu melihat bahwa musicals Indonesia yang berbasis budaya seperti yang ditampilkan oleh Swarga Loka ini luar biasa banget dan patut ditonton oleh seluruh umat manusia di seantero dunia, bukan hanya orang Indonesia aja. Artinya sebenarnya layak untuk dikembangkan dan harus menjadi kekayaan Indonesia gitu kan? Truk, bukan layak, wajib. Wajib. Wah, ini wajib Bu, Wajib dikembangkan. tapi harus ada yang bertanggung jawab Bu. Ada, itu CEO-nya. Oh iya. Kan ada CEO-nya. Jadi kita di sini sebenarnya tadi juga dengan Pak Dadam. Pak Dadam ada di sini, yuk kenalan dulu. Pak Dadam. Nah, Pak Dadam ini salah satu direkturnya kita under ekonomi kreatif yang khusus untuk di seni rupa dan seni pertunjukan. Bapak Bu, Dedem. tahu saya itu dari grup musik ya Bu. Jadi guru musik. Pododok. Bener banget. Nah, kalau orang kreatif kayak gini nih. Jadi kebetulan namanya Pak Dadam kan. Jadi pas sesuai dengan direkturnya. Nah, ini bukti keseriusannya Kementerian Ekonomi Kreatif untuk memperlihatkan seni rupa dan seni pertunjukan Indonesia. Di sini juga ada dari Kementerian Kebudayaan kan tadi? Ayo, perwakilannya. Nah, tuh kan.
Jadi kenapa Kementerian Kebudayaan sama Kementerian Ekonomi Kreatif sangat erat? Karena ekonomi kreatif itu mengkreatifkan sesuatu yang berbasiskan budaya. Yes. Contoh, tadi kalau misalnya semua pakai bahasanya bukan bahasa Indonesia, roaming kan? Rooming Bu, nggak ada subtitlenya Bu. Nggak ada subtitle, nggak mungkin ada subtitle di sini, ya toh. Jadi ini bahasa Indonesia mempersatukan kita semua dan berdasarkan budaya Indonesia, ekonomi kreatif menjadi roda penggerak ekonomi bagi Indonesia. Bu, tapi untuk paguyuban kesenian itu adalah bukan hanya warga lokal dan mungkin banyak yang lainnya, bahkan mungkin banyak yang lebih tradisi dan mungkin lebih konvensional. Karena dengan konvensionalnya itu mereka tidak tahu. Tahunya mereka giat Bu, mau melakukan pentas pertunjukan giat sekali. Tapi sarana untuk pentas itu loh, bagaimana solusinya itu? Benar sekali, salah satunya aku langsung disuruh sidang ini. Satu, ada di Galeri Indonesia Kaya. Kedua, Taman Ismail Marzuki. Ketiga, kita lagi mencari tempat-tempat di Indonesia ini ada apa saja sih tempat-tempat yang bisa dipakai untuk teman-teman berpentas ria. Maka dari itu, dengan pemerintah daerah, bukan hanya di Jakarta, tapi sampai ke daerah-daerah sepelosok-pelosoknya, kita pengen melakukan beberapa hal. Satu adalah revitalization dari tempat-tempat yang merupakan, kalau alun-alunnya panas, kita jadikan adem supaya lebih enak. Ya kan? Cakep Bu. Karena kalau nonton di alun-alun, aduh malasnya gerah Bu. Belum keganggu sama tenonet. Kalau mau menuju ke tempatnya kok ternyata jauh, ya jalan kaki yang irit ya Bu ya. Betul, kan Begitu ya, dirimu kreatif, jadi harus menjiwai, ya kan? Sekalian untuk sehat. Bu, terus terang aja, sebenarnya selain tempat itu perlu biaya Bu. Itu yang poin banget, ini ada poin bagus sekali. Jadi gini, pertama pasti tempatnya perlu supaya pentas, ya kan? Kedua, perlu yang namanya marketingnya. Makanya tadi Pak Dadam saya langsung mintain, ini kamu pagelaran di tim nih. Pagelaran di tim, biayanya dari mana? Dari mana, Bu? Pasti dari pembiayaan untuk penjualan tiket. Cara untuk penjualan tiketnya bisa laku, segera dikasih linknya ke kita supaya bisa kita bantu promosikan. Kenapa? Karena tak kenal maka tak sayang. Kalau misalnya orang-orang nggak tahu kalau warga lokal bakal mentas di sana, mau beli tiketnya gimana caranya? Nggak mungkin disuruh jalan terus kan. Nah, kita melihat di Indonesia ini banyak sekali acara-acara yang luar biasa bagus, tapi banyak yang nggak tahu. Betul, publikasinya kurang ya Bu ya. Benar, jadi harapannya kita adalah yuk di bulan Oktober ini dalam rangka Hari Ekonomi Kreatif Nasional, banyak loh yang nggak tahu ekonomi kreatif itu apa sih. Dikirain aku tiap hari cuma duduk di sana tuh untuk nonton. Padahal di sana aku mikir, ini gimana ya nyariin duitnya ya? Gimana ya supaya roda ekonomi berputar? Gimana supaya kita sebagai pejuang ekonomi kreatif dan pecinta seni tidak hanya melihat ke CSR. Harapannya kita adalah dengan banyaknya pecinta seni, kita bisa menyebarkan virus-virus positif ini supaya demand-nya tinggi bukan hanya dari nasional tapi internasional. Pada saat mereka datang, mereka bukan hanya membeli tiket, tapi juga menjadi fans club-nya. Petruk, fans club-nya, nah ini nih yang cantik banget ini. Masya Allah. Kenalkan Bu, Bu. mumpung kepada orang yang tepat, boleh nggak saya usul Bu? Boleh. Biar Ibu wamen kreatif ini lebih kreatif lagi. Kok wamen kreatif? Wamen ya wamen dong. Wamen ya itu Ya. biar lebih kreatif Bu. Siap. Apa? Bagaimana? Pak Dedam dicatat. Pak Dedang. Pak Dadang. Pak Dedang. Ini ya? lagi Pak live. Dedam. Pak Dedam. Instagram Pak atau Dedang, TikTok Pak nih Dedang. Pak? Iya. Bagaimana Oh, iya. meningkatkan kekreativitasan itu? Ya. Apabila ada program dari BUMN atau apa pemerintah yang ada di Indonesia yang besar ini Ya. menggunakan kekayaan kesenian dan kebudayaan di Indonesia. Jangan ngambil kebudayaan atau kesenian yang dari luar negeri dulu Bu. Nah ini ada dua hal nih. Ini ada dua hal. Kalau Gimana buat tuh? saya, satu, kalau dari kita semua orang Indonesia mau mencintai budaya Indonesia dan mau menggunakan budaya Indonesia, dari BUMN, dari swasta sudah melakukan. Namun kalau kita menggunakan budaya kita menjadi diplomacy tools, bahasa kerennya ya, Diplomacy tools. Nah. alat diplomasi Alat diplomasi. antar negara
Maka dengan begitu kita bisa lintas negara dan pasar kita bisa mendunia. Betul. Itu adalah salah satu cara. Jadi giatnya kita di ekonomi kreatif adalah ngenalin ke semua teman-teman, baik yang ada di BUMN atau yang non BUMN swasta, bahwa guys, tahu gak sih, Indonesia itu ekonomi kreatifnya banyak loh. Contoh nyata ya, sepatu ini. Sepatu kaku mana? Sepatuku lagi di laundry, sorry. Jadi sepatuku yang warna kuning bisa dicek, ada sepatu yang namanya sepatu tolak angin. Wah. Nah, banyak sekali teman-teman di kementerian itu pada nggak tahu kalau sepatu lokal kita itu luar biasa banget. Jadi lama-lama aku jadi just tippers. Kementerian lain nanyain, Rin, kamu beli bajunya dari mana sih? Kamu beli sepatunya dari mana sih? Lama-lama ya gue jadi just tippers beneran gitu loh, ngirim link, ngirim sana sini. Bukti nyatanya tanggal 17 Agustus kemarin, kalau dilihat dari Kementerian Ekonomi Kreatif, bisa melihat karnaval-karnaval yang datang, semuanya diwajibkan untuk menggunakan sepatu lokal, baju lokal, dan kawan-kawan. Kenapa? Supaya mulai dari kementerian semuanya tahu bahwa barang-barang lokal kita mantep. Kalau cuma mendengar, tidak mencoba, maka tidak akan tahu. Sama dengan pagelaran seni. Maka tanggal 14 ya Pak ya? 14 Kita November. berharap tanggal 14 November banyak sekali orang-orang yang harus menonton ini. Apalagi tadi saya sampai kakiku diangkat karena takut keinjek gitu kan. Saking tegangnya. Dan ini yang seperti ini, musicals Indonesia itu luar biasa banget dan sering banget menyentuh hatiku, even sampai ke para ambasador. Saya selalu mempromosikan ini. Jadi Pak, jangan hanya yang Indonesia kita semua harus merah putih, tapi kita tidak boleh menutup diri bahwa kolaborasi lintas negara itu juga harus. Yang ini tadi 14 hari ini tadi, Ibu kan merasa tegang karena merasa takut Bukan keinjak kan? 14 hari itu. Enggak, yang 4 tanggal 14 menit. yang sekarang Ibu. Ini tadi kan tegang kan? Tegang. Karena 14 besok lebih tegang lagi Bu. Waduh. Karena siap-siap kami datangin untuk membawa Bu ini untuk pertunjukan Pak. Waduh. Pak Dadang siap loh Pak Dadang, ya itu loh ya. Pada dah. Mungkin- Jadi Bapak mungkin biar Petro, lebih lengkap, ya. mungkin perlu kita panggil yang sebagai tuan rumahnya, Ya, biar betul. sudah tahu latar belakangnya. Ya. Kita panggil untuk Pak Bapak Suryantoro. Suryanto. Seperti itu, harus tariannya seperti itu, Betul. iringannya seperti itu. Namun kok pada beberapa tahun belakangan ini kita melihat Swarga Lokal pertunjukannya semakin kemudian. Apa sih sebenarnya maksud dan tujuannya itu Pak Sur? Terima kasih pertama Bu Amin atas kehadirannya. Salam hormat untuk Pak Dadang, Pak disapa Pak. Kalau Pak Dadang. kayak gitu nggak bisa Terima kasih. ngerosting jadinya. Dan teman-teman semuanya, Harusnya di live TikTok biar ada yang nyawer ya Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat terharu atas kehadiran Mbak Hus semuanya. Ada Mbak Sari Majid, Teater Koma, terima kasih Mbak Sari dan teman-teman yang lain. Jadi sebenarnya hari ini kami latihan Bu. Kami latihan untuk persiapan tanggal 14 November dan 14 Desember. Ini yang paling menakutkan adalah 14 Desember. Lebih takut Pak Dadang ini. Kenapa, Pak? Jadi kami sebenarnya pernah gagal di 21 September yang lalu. Kami sudah publikasi, sudah booking gedung, batal karena kerusuhan. Jadi terpaksa kami batalkan karena penjualan tiket stuck dan dana belum mencukupi. Dan hari ini kami tidak akan istilahnya kalau tadi Mas Petro ngemis ya. Kami berusaha bagaimana wayang itu tumbuh menjadi sebuah pertunjukan kreatif masuk dalam ranah ekonomi kreatif sehingga punya bargaining untuk ditonton dan tiketnya dijual laku. Yang kendala kami itu adalah sama dengan teman-teman yang sekarang hadir, menghadirkan penonton yang mau bayar. Kalau minat penonton yang bayar itu, saya ya Petro ini tapi pernah Metro di Makau Bu. Oh, di Makau. Iya. Di Itu Makau ngapain? Ada- Kemana? Ayo ngaku. Enggak, yang di lantai 1 itu loh Venetian Bu. Wong cuman main roulette aja kok Bu. Roulette apa? Nggak.